Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farhan Kamil, NIM 2019 310026. Yang terhormat pembimbing 1 yaitu Bu Siti Amalia MT. Yang terhormat pembimbing 2 Bu Yusarni Warmi MT, Dr. Engineering. Yang terhormat penguji 1 Bapak Andi Sofyan STMT. Yang terhormat penguji 2 Bu Insinyur Erhaneli MT. Baiklah, sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya, yaitu berjudul Implementasi Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation dalam Pengenalan Flash Software Instalator 150 kV Case Study Payakumbuh Kota Panjang. Yang pertama, latar belakang. Kontaminasi pada instalator merupakan langkah awal terjadinya flashover. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap pembentukan lapisan kontaminan pada permukaan instalator. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya flashover pada instalator. Semakin tinggi tingkat polusi sekitaran instalator, maka semakin tinggi juga lapisan kontaminan yang ada pada instalator tersebut. Dari 248 buah tower transmisi sepanjang 86 km transmisi Payakumbuh Kota Panjang, 79% diantaranya berada di daerah ketinggian. Hal tersebut dapat kita lihat pada daerah perbukitan terjadi flashover tertinggi, yaitu sekitar 82%. Selanjutnya pada daerah persawahan terjadi flashover sekitar 16%. Selanjutnya pada daerah gurun sebesar 2%. Metode yang akan saya gunakan dalam pembuatan tugas akhir ini yaitu dengan metode jaringan saraf tiruan backpropagation menggunakan software MATLAB. Adapun rumus masalah yang ada pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh suhu, kelembaban, dan kontaminan instalator Payakumbuh Kota Panjang mempengaruhi kemampuan jaringan saraf tiruan backpropagation dalam mengenali flashover dilihat dari jumlah epoch, performance, dan gradient terhadap instalator debu dan lumut. Yang kedua yaitu bagaimana kinerja jaringan saraf tiruan backpropagation dapat mengidentifikasi flashover pada instalator 150 kV yang dilihat dari MSE instalator debu dan lumut. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh suhu, kelembaban, dan kontaminan instalator Payakumbuh Kota Panjang mempengaruhi kemampuan jaringan saraf tiruan backpropagation dalam mengenali flashover yang dapat dilihat dari jumlah epoch, performance, gradient terhadap instalator debu dan lumut. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kinerja jaringan saraf tiruan backpropagation dapat mengidentifikasi flashover pada instalator 150 kV yang dilihat dari MSE instalator debu dan lumut. Adapun batasan masalahnya yaitu yang pertama, pengenalan flashover pada instalator 150 kV Payakumbuh Kota Panjang menggunakan metode jaringan saraf tiruan dengan algoritma backpropagation. Yang kedua yaitu input dari JST merupakan data suhu, kelembaban pada instalator dengan kontaminan debu dan lumut penelitian tingkat laboratorium. Yang ketiga, analisis JST diukur dari jumlah epoch, performance, gradient, dan MSE dari hasil pengujian dan pelatihan. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama, dapat menambah ilmu pengetahuan tentang penggunaan metode jaringan saraf tiruan pada tegangan flashover berdasarkan suhu dan kelembaban pada instalator 150 kV. Yang kedua yaitu penerapan jaringan saraf tiruan pada pengenalan flashover dapat menjadi awal dalam sistem otomasi pada pengolahan sistem distribusi tenaga listrik. Adapun flowchart-nya yaitu yang pertama selanjutnya kita mengumpulkan data eksperimen flashover pada instalator.
Terus data suhu dan kelembapan terkontaminasi lumut dan debu wisata suatu kumpul kafe Payakumbuh Kota Panjang. Lalu dilakukan pengolahan data yaitu untuk penentuan data latih dan data uji. Selanjutnya proses training dan proses testing menggunakan jaringan saraf tiruan dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Lalu untuk menghitung bobot error dan MSE backpropagation. Seterusnya proses normalisasi output atau flashover hasil dari simulasi, latih, dan output uji. Lalu dilakukan analisa. Maka akan didapatkan kesimpulan. Berikut merupakan data suhu dan kelembapan eksperimen isolator berlumut. Dapat kita lihat yaitu dalam 7 isolator, 7 capping isolator, kita mempunyai 10 kali percobaan. Di sini kita dapat lihat data suhu dan kelembapan eksperimen isolator berdebu. Sama dengan isolator berlumut, kita menggunakan 7 capping isolator dan 10 kali percobaan. Setelah itu kita akan melakukan normalisasi data dengan menggunakan rumus X-Accent, di mana X-Accent itu merupakan transformasi linear antara interval data 0,1 sampai 0,9. X merupakan data yang ingin dinormalisasi, A merupakan data minimum dari data asli, B merupakan data maksimum dari data asli. Tujuan normalisasi ini ialah untuk mensinkronisasi data untuk masukkan ke jaringan saraf tiruan. Berikut merupakan data latih dan data uji isolator berlumut yang telah dinormalisasi, di mana suhu dan kelembaban tersebut kita gunakan sebagai input datanya. Lalu tegangan flashover digunakan sebagai target datanya pada tiap-tiap isolator sampai 7 capping isolator. Lalu ini merupakan data latih dan data uji isolator berdebu. Sama dengan isolator berlumut, kita menggunakan 7 capping isolator di mana suhu dan kelembaban kita gunakan sebagai input data. Lalu flashover kita masukkan sebagai target data. Di mana pada percobaan 1 sampai 5 itu kita buat sebagai data latihnya. Selanjutnya data ujinya kita gunakan pada percobaan 6 sampai 10. Sama dengan isolator berlumut. Lalu di sini kita dapat hasil dari proses training dan testing isolator berlumut, di mana hasilnya tersebut kita dapat output dan errornya. Lalu kita untuk mendapatkan nilai rata-rata dari errornya itu atau MSE-nya, kita dapat menggunakan rumus MSE sama dengan sigma E kuadrat per N, di mana sigma E kuadrat merupakan hasil dari jumlah dari seluruh SSE dan N merupakan hasil jumlah dari data pembelajaran. Lalu sebelum itu kita akan menghitung nilai SSE-nya yaitu dengan menggunakan rumus TJP kurang XJP kuadrat, di mana TJP itu merupakan nilai target yang diinginkan untuk setiap keluaran dari nilai jaringan saraf tiruan. Selanjutnya XJP merupakan nilai keluaran dari jaringan saraf tiruan. Lalu kita mendapatkan hasil MSE yaitu sebesar 0,00034042. Itu merupakan MSE dari isolator berlumut. Lalu proses trainingnya dan testing isolator berlumut ini
merupakan hasil error data uji, di mana MSE-nya yang kita dapat yaitu 0,0011333507. Yang kedua kita mendapatkan MSE 0,00101090908. Lalu mendapatkan nilai MSE data uji 0,00062305. Selanjutnya kita dapat pada isolator ketiga kita mendapatkan MSE pada data latihnya yaitu 0,001650352. Pada proses pengujiannya kita dapatkan MSE 0,0042345334. Pada 4 isolator, 4 capping isolator, kita mendapatkan hasil data latihnya yaitu sebesar 0,00440638. Selanjutnya hasil MSE data ujinya sebesar 0,00106314. Pada 5 isolator kita mendapatkan hasil MSE 0,00343594. Dan pada data ujinya kita mendapatkan MSE-nya sebesar 0,00623812. Lalu untuk 6 isolator kita dapat MSE-nya sebesar 4,67118 E-5. Dan pada data ujinya kita mendapatkan MSE 0,0023985527. Yang terakhir yaitu pada 7 isolator kita mendapatkan MSE sebesar 0,00104714. Lalu pada data ujinya kita mendapatkan MSE sebesar 0,00670439. Lalu dapat kita lihat pada proses training dan testing isolator beribu, kita dapat menghitung dengan cara yang sama pada isolator berlumut. Lalu kita dapat hasil MSE dari satu isolator sampai 3 capping isolator, dan ini merupakan hasil MSE dari 4 capping isolator sampai 6 capping isolator, dan terakhir dapat kita lihat pada 7 capping isolator. Setelah kita mendapatkan output dan errornya, maka nilai output itu merupakan hasil flashover keluaran JST berlumut. Merupakan nilai flashover keluaran JST, di mana kita akan melakukan denormalisasi dengan menggunakan rumus X sama dengan X aksen kurang 0,1 kali B kurang A per 0,8 ditambah A, di mana X aksen itu merupakan data bobot output, X merupakan data hasil normalisasi, A merupakan data minimum dari data asli, dan B merupakan data maksimum dari data asli. Dapat kita lihat di sini hasil dari output atau flashover keluaran jaringan self tiruannya yang telah kita denormalisasi. Dapat kita lihat dari grafik perbandingannya. Selanjutnya ini merupakan perbandingan pada dua capping isolator, di mana selisih flashover eksperimen dengan flashover jaringan self tiruan
sebesar hampir mencapai 1%, dan selisih philosopher eksperimen dengan philosopher jaringan self tiruan pada proses pengujian itu juga mencapai 1%. Dan pada 3 isolator kita mendapatkan pada proses latihnya mencapai selisih 2%, dan pada proses pengujiannya mencapai selisih 5%. Pada 4 isolator kita mendapatkan selisih pada pelatihannya yaitu hampir 0,%, dan pada proses pengujiannya kita mendapatkan selisih mencapai 1%. Selanjutnya pada 5 isolator kita mendapatkan selisih pada proses pelatihan 1%, dan pada proses pengujian 3%. Lalu ini merupakan selisih antara philosopher eksperimen dengan hasil jaringan self tiruan, di mana ini merupakan pada 6 isolator kita mendapatkan selisih yang besar, yaitu 12% pada proses pelatihan dan 5% pada proses pengujian. Pada 7 isolator kita mendapatkan selisih data latih dan data uji sama, yaitu mencapai 1%. Ini merupakan denormalisasi data pada crossover pada isolator berdebu, di mana pada satu isolatornya kita mendapatkan selisih yang sama, yaitu pada pelatihan 1%, begitu pula pada pengujian 1%. Pada 2 isolator pada pengujian sebesar 2% dan pelatihan 1%. Untuk 3 isolator pada proses pelatihan dan pengujiannya yaitu pada pelatihannya 0% dan pengujiannya 1%. Pada 4 isolator pada proses pengujiannya lebih besar daripada pelatihannya, yaitu pada pelatihan 2% dan pengujian 7%. Pada isolator 5 capping isolator kita mendapatkan hasil pelatihan dan pengujian hampir sama, yaitu 1%, dan pada 6 capping isolator pelatihan pengujiannya selisihnya hampir sama, yaitu 0%, dan selanjutnya pada 7 capping isolator selisihnya pada proses pelatihan yaitu 0%, dan selisih antara philosopher eksperimen dan philosopher lawan DST pada proses pengujiannya itu sebesar 3%. Kemudian berikut merupakan perbandingan nilai MSE kontaminan lumut, yaitu pada 7 capping isolator kontaminan lumut dan perbandingan nilai MSE pada 7 capping isolator kontaminan berdebu. Lalu dapat kita simpulkan bahwa implementasi jaringan self tiruan berpropagation untuk pengenalan philosopher 190 kV Pakumbu Kota Panjang berhasil diterapkan dengan pencapaian nilai philosopher dengan outputnya mendapatkan selisih yang kecil, sehingga error yang diperoleh oleh penelitian dan pengujian jaringan self tiruan juga kecil. Artinya tegangan philosopher tersebut dapat dikenali oleh pengujian jaringan self tiruan dengan nilai parameter diukur dari jumlah epoch, performance, dan gradient dengan hasil yang terbaik. Sekian presentasi dari hasil dari tugas akhir saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.